Konten-konten dari Pendeta Abednego bakal bikin Tritung susah tidur. Bapak, syaratnya Kehendak Bapak itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. ada nggak? Oke, ada nggak kehendak Bapak agar kalian itu menyembah Yesus? Ada nggak kehendak itu? Lah Yesus ngomong sendiri, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya tidak tanya itu loh, Bung. Yang saya tanya, ada nggak kehendak Bapak agar kalian menuhankan Yesus? Ada nggak? Astaga. Ya, Jawab itu aja kan bro, Yesus ada atau sendiri. tidak? Dijawab dulu, ada atau tidak? Ada. Oke. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Mana dalilnya? Harus tunjukkan dalilnya. Harus. Pasti Bang Suma pernah dengar lah, akulah jalan kebenaran dan Bukan kehidupan. itu dalilnya. Sedatang yo, katanya tunjukkan dalilnya. Aku kan baca ayatnya itu. Dalil itu apa? Yang dimaksud dalil itu sama ketika dikatakan bahwasanya sembahlah Allah saja. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Lalu dikatakan dua raja-raja 17:36, kamu harus sujud menyembahnya kepadaku saja. Sembahlah aku, dua raja-raja 17:36. Itu yang dimaksud kehendak. Kehendak Bapak adalah sembahlah aku. Sekarang kehendak Bapak agar sembahlah Yesus itu di mana? Dalilnya? Aduh, inilah saya jadi kayak gimana Jadi bingung kau bro. Lo enggak, Bang Zul terlalu membuat rumit gitu loh. Ya ampun, justru saya menolong Anda ini. Loh. Yesus mengusir orang-orang yang menyeru dia Tuhan, 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 bermujizat, berbuat, mengusir setan. Yesus mengusir mereka, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau saudara melakukan kehendak Bapa, berarti Anda tidak diusir. Maka itu saya tanya, Bapa di dalam 2 Raja-Raja 17:36 mengatakan, sembahlah aku saja. Mana kehendak Bapa sembahlah Yesus? Ada enggak? Ya Yesus sendiri katakan itu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu Dia perkataan Yesus yang saya minta kehendak Bapa. Kehendak dengarkan. Bung, yang diminta adalah kehendak Bapa. Contohnya sembahlah aku. Itu kehendak Bapa. 2 Raja-Raja 17:36. Yang saya minta kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah anak Maria itu tertulis di mana? Bapa, Anak, Roh itu satu, Bang Suma. Aduh, beroncong cendol. Udah Bang Handi, udah. Lanjut Bang Handi. Oke. Abang yang sering itu. Bro. Kalau Anda Saya menuhankan, nggak disapani Pak Andi. Entar dulu Bang, sebentar ya Pak Tongkat ya. Bro PS siapa sih namanya ini? Bro, Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Bagaimana Bang? Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Lah, dia kan datang ke dunia. Enggak, siapa yang menyuruh? Sebut dulu nama yang Saya menyuruh Anda. Saya percaya kepada dia karena Iya, dia yang menyuruh Anda percaya siapa? Loh, saya Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda percaya Yesus Tuhan siapa? Saya yang percaya karena Ya, Berarti Anda diusir. Berarti Anda diusir karena Anda menuhankan Yesus bukan atas kehendak Bapak, tapi atas kehendak Anda sendiri. Diusir nggak? Bang, kita ini kan Diusir. kok jadi abang yang ngatur bilang usir atau tidaknya. Coba lu baca dulu Matius 7, 21, 23 itu lo. Siapa yang diusir di sana? Jelas yang diusir di sana adalah satu, yang menuhankan Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan. Dengerin dulu. Bukan Yesus di situ Tuhan, nggak ada Yesus di situ Bang. Iya, dengerin Jangan baik-baik. bilang Ya, Yesus, nggak ada yang Tuhan diusir Yesus. oleh Yesus di situ adalah satu. Kan terakhirnya berkata begini, enyahlah Mana kau Yesus di di hadapanku. situ, Woi, dengerin. Bang, Enyahlah kau di hadapanku. di situ nggak ada. Dengerin makanya, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Kan jelas. Nah, kategori pembuat kejahatan menurut Yesus adalah yang menuhankan Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus. Mana Yesus di situ Bang? Nggak ada. Di situ pakai Tuhan. Astagfirullah, ini. Coba lu baca datanya dulu. Lu punya Bible nggak di situ? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nggak ada Yesus di Oke, situ baik. Bang. Yang berseru kepada Yang mananya, Bang, ya, ini? Tuhan di situ siapa?
Loh Tuhan lah. Siapa itu Tuhan di situ? Loh, oh nanya. Siapa Tuhan di situ? Jawab dulu, siapa Tuhan di situ? Ya Yesus itu sendiri. Ya iya, berarti Yesus. Iya, jangan. Kenapa kamu bantat sekali tadi gitu? Terus lanjut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Saya sendiri. Ya, makanya kan tadi saya jelaskan, Abang. Siapa yang menyuruh kau? Sebutkan saja namanya, siapa yang suruh? Saya percaya. Oke, Gitu, Bang. kamu percaya Yesus Tuhan berdasarkan apa? Lah karena dia kalau dia datang ke dunia dan dia berkata Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Bible atau berdasarkan surat kabar? Lah, ini Atau kamu punya surat kabar kah? Sekarang saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan apa? Maunya jadi dia kan datang ke dunia. Lah, saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan yang lain? Jawab aja dulu. Jawab dulu, mudah loh ini. Itu di belakang jangan suruh panasin dengkul, dikompres dengkulnya. Enggak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible kah atau berdasarkan surat kabar? Jawab aja dulu. Mudah toh? Kenapa diam? Ayo jawab. Bingung kan lo? Bingung lo? Kabur kan? Selesai lo sama gua lo. Selesai kan? Gak ada yang ngerti ya. Gak ada yang ngerti, selesai. Menuhankan Yesus ditanya kok. Ini satu lagi nih Pak Tongkat. Pak Tongkat, Anda Kristen Pak Tongkat? Iya, saya Kristen Pak Andi. Oke, baik. Saya tanya kepada Anda ya, maaf ya Bang ya. Anda itu menuhankan Yesus itu berdasarkan apa Bang? Tapi saya juga boleh bertanya balik Pak Andi ya. Boleh nanti Pak, silakan Pak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan apa? Atas perintah Yesus Pak Andi. Di mana perintah Yesus menuhankan Yesus? Yohanes 16:26. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Alah, ini meme bos ini. Ya nggak apa-apa, biarin. Bukan meme bos, bukan. Nggak apa-apa. Saya minta datanya. Di Bible itu Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Yesus hanya mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Namaku itu siapa? Nama Yesus. Oke. Artinya setelah Yesus terangkat ke surga, maka orang Kristen melakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka orang Kristen dari zaman setelah Yesus terangkat ke surga sampai sekarang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Yang mengabulkan doa itu sekarang Yesus atau Bapaknya Yesus? Dua-duanya sama aja. Berarti Tuhan dua. Tuhan satu. Yang mengabulkan Siti, doa Siti, ya. Mas, Siti. Iya, yang mengabulkan doa Siti, Yesus. Mas. Iya, yang mengabulkan doa Yesus atau Bapaknya Yesus? Sama aja, Pak. Yakin sama. Aku dan Bapakku adalah satu. Apakah Jadi, Yesus Bapak apakah yang- dengerin. Apakah Yesus dan Bapak di surga itu sama atau beda? Iya, benar, sama. Satu. Sama. Aku dan Bapakku. Oke, baik. Apakah Yesus di surga punya fisik? Yesus di surga punya, enggak, Yesus itu di surga tidak punya fisik. Oke, fisik aslinya Yesus kemana sekarang? Kalau nggak punya. Itu wala alam. Jadi Anda hilangkan anak Bunda Maria? Begini, Yesus ketika kamu pertanyakan ketika Yesus terangkat ke surga, apakah ada fisiknya di surga? Saya bertanya, Isa itu terangkat ke surga, fisiknya kemana sekarang? Ada di surga, masih laki-laki dia di langit kedua. Di langit kedua ada. Dia makan apa? Di langit Itu fisik kedua ada. kedagingan Isa di atas. Iya, makan apa? Makan aslinya angin. aslinya di langit Dia kedua. makan angin dari atas. Nah, sekarang kamu jangan Ya, alihkan Isa di atas pertanyaan. langit. Sekarang Isa ini itu Tuhanmu atas langit. ini Menggunakan daging. yang jelas Dia Nabi makan Isa. angin di atas. Dengerin, Makan apa Meme. dia di atas? Meme, lu dengerin dulu. Jangan meme. Counter attack ini jangan meme. Counter attack. Iya, dengerin dulu ya, ganti yang baik-baik ya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah dikubur, tidak pernah disalib, berbeda dengan Tuhanmu. Jadi jangan samakan. Tuhanmu itu. Lo yang dipertanyakan tadi kan. Dengerin dulu, saya belum selesai. Daging Tuh, Yesus iya, makan di iya. surga.
Tuhanmu itu pernah disalib, pernah dibunuh dan dikubur. Sekarang kuburannya itu kosong. Artinya setelah kuburannya kosong, itu dia bangun minta ikan goreng, terangkat ke surga. Banyak orang melihat ke surga, ada fisiknya naik ke surga. Sebagaimana diterangkan Oke, saya jawab. dengerin dulu belum selesai. Sebagaimana diterangkan di Wahyu 19:16, Tuhanmu itu punya paha, ada tulisan di pahanya, Raja segala raja. Artinya Tuhanmu di surga itu ada fisiknya, ada pahanya. Makan dan minum juga semeja, berarti ada mulutnya. Pertanyaan sekarang, Oke, saya jawab. dari mana Anda mendapat ilmu kalau Yesus itu hilang fisiknya? Ilmu dari mana itu? Silakan. Oke, saya jawab. Jadi begini, sebelum saya jawab ya, saya hanya ingin memberikan satu pemahaman kepada saudara saya PS Sergius ini ya. Kalau Anda itu tidak tahu cara berdialog, tidak tahu cara mengcounter attack kepada lawan debat, Nggak usah jawab ke sana. Dari mana ilmu sekarang Anda saya dapat? Dari mana ilmunya Anda menghilangkan ya. fisik anak Bunda Maria? Kenapa Anda hilangkan Saya fisiknya jawab, anak saya Bunda jawab. Maria? Ya jawab. ketika kamu mengatakan Yesus berada di surga, pahanya tertulis, ada tertulis, Tuhan Anda juga mempunyai betis, berarti mempunyai fisik. Nah, kalau kamu mempertanyakan Yesus terangkat ke surga, apakah dia hidup di surga secara daging? Saya tanya, Isa apakah hidup di atas langit secara daging? Isa bukan Tuhan. Iya, Yesus Isa itu Anda hidup mau di langit, dia apakah mempunyai daging? Jangan bertanya balik tanya dulu. Jangan Oh, bertanya jangan balik tanya. dulu. Saya Jawab mau saja lu. memkomparasikan Kalau supaya nggak bisa netizen itu jawab, paham. Anda bisa jawab atau tidak? Biar paham netizennya. Di mana sekarang fisik asli anak Bunda Maria kemana? Sekarang pernah- saya bertanya, di mana jangan tanya balik. Isa Al-Masih Yesus yang terangkat itu ke di langit bumi kepala pernah disunat. Pertanyaan Saya sekarang, di mana Masih itu anaknya di mana Bunda saya Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Jangan panik, Di Pak. mana Jangan anak panik. Bunda Maria sekarang? Di mana? Ayo Me, Saya jawab tanya, Me. Di mana? Jangan tanya balik. di mana Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana? Oke, kedagingan Yesus saya sudah katakan dia terangkat Di ke surga itu mana secara kok daging. dagingnya, Di Mari? mana posisinya anaknya Bunda Maria? Di Saya mana? tidak tahu, saya tidak tahu itu aja, saya tidak tahu. Terus Kedagingan saya tidak tahu. yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti secara fisik, bro. Siapa sudah yang katakan saya tadi, nggak itu tanya? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Saya sudah katakan tadi itu bukan secara fisik, tetapi Enggak, saya ayat nggak kita nanya itu. memahami Yang secara duduk metafora. siapa? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Saya sudah katakan tadi itu ayat bukan harafiah, bukan. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Ayat itu bukan harafiah, Bang Hadi. Siapa yang Metafora, duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Ngeles Udah lanjutkan aja aja lah. Ya udah diam aja, Diam ya. diam, Kamu Me. nggak bisa. Udah. Oke, saya tanya dulu PS ini. PS, itu Yesus di surga itu bro punya fisik atau tidak? Iya. Nah, Iya, Yesus Bang. di surga punya fisik ya? Karena berbeda dengan Meme. Meme mengatakan tidak punya fisik. Artinya Meme Yesus siapa, di surga Bang? punya fisik ya? Oh ini saudaraku tongkat Musa ini ya? Hmm. Oh ya. Dia mengatakan tidak, kamu mengatakan iya. Berarti berbeda Oke, Anda berdua dalam 1 ini. Korintus 15 ayat 40 di sana firman Tuhan berkata ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Berarti Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi Yesus naik dia di sana dalam rupa atau bentuk tubuhnya tubuh sorgawi dalam Oke. kemuliaan gitu. artinya tubuh Yesus itu bukan tubuh asli lagi di surga. Ya sudah dalam tubuh kemuliaan, Bang. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya ya kita kan Abang punya pertanyaan sebenarnya apa sih? Saya tanya apa arti tubuh kemuliaan? Anda kayak ngomong tubuh kemuliaan. Jelasin dong sama kita. Tubuh kemuliaan. Oke. Mm-mm. Sabar-sabar ini ada yang teks saya di bawah. Nggak usah cuekin di bawah aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya tubuh kemuliaan itu sudah tidak ada lagi dosa, sudah tidak ada lagi kedagingan itu. Oke. Apakah tubuh kemuliaan punya jenis kelamin? Wow. 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 Menurut Oh. Abang gimana? Ya saya nanya Anda, saya nggak boleh ngarang. Ini keyakinan Anda loh, nggak boleh saya berpendapat.
Ya kalau gitu kan hak saya juga, saya punya hak juga untuk gak jawab kan? Oke, nggak jawab. Apakah Yesus Ya. laki-laki? Loh, menurut Nggak Anda jawab lagi, laki-laki. nggak jawab, Oke, nggak jawab. saya jawab. Yesus itu di bumi laki-laki pernah disunat. Setelah dia naik ke surga, apakah dia sudah bukan lagi laki-laki? Ya, Jawab. dia laki-laki lah, anak Oke. putra. Oke. Berarti tubuh kemuliaan ini adalah laki-laki. Kemuliaan itu karena dia sudah memang tidak ada roh lagi, dia tidak ada, Iyo, tidak ada Diajarin di belakang. enggak ada om saya ini. Iya, om Anda itu pintar itu. Om Anda aja suruh maju. Ya gimana tadi Bang? Ya, apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Tubuh kemuliaan punya jenis kelamin? Pengertian kemuliaan abang gimana sih? Kan Anda mengatakan Yesus itu tubuhnya tubuh kemuliaan di surga. gambarnya manusia. Gitu ya. Nah, apakah Yesus ini di surga laki-laki atau perempuan? Memang kemuliaan tidak ada lagi apa Astaga Bang. Iya. Ya coba tongkat Musa, Bang tongkat Musa tolong jawab. Kenapa lari ke tongkat Musa? Jangan, ini nggak ada ilmunya itu. Turunin aja Pak Julin nih. Ngeyel dia. Jadi begini, Nggak Pak usah, Sergio, lu turun saya aja. sudah katakan. Iya, Nggak usah Udah, diajarin. Turunin dulu. Turunin dulu itu. Turunin dulu nih, nanti aja masuk, nanti aja. Udah, aku turunin. Turunin dulu. Bro. Ini dengerin ya bro ya. Yesus itu anaknya Bunda Maria itu seorang laki-laki. Waktu umur 8 hari itu dia disunat, menandakan dia laki-laki. Jelas toh? Kemudian pada umur 30 tahun dia tuh mengajar. Dia laki-laki, ganteng dia. Menurut ada foto-fotonya itu ganteng dia. Terus kemudian dia mati disalib, dikubur 3 hari 3 malam, dibangkitkan. Setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang, dikira dia hantu. Yesus menjawab, hantu tidak punya kulit dan daging. Kemudian dia lagi diberi ikan goreng membuktikan dia bukan hantu. Setelah makan ikan goreng, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Memang kuburannya kosong. Jadi semua fisiknya yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu terangkat semua ke surga. Oke, jelas di sana. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus itu di surga masih mempunyai tubuh asli atau tubuh aslinya sudah hilang atau bagaimana? Silakan minta bantuan kepada Omu di belakang. Monggo. Gimana? Napas panjang. Halo, selamat sore. Ya, sore. Ya, ini dengan Bang siapa nih? Ini Tatang Sutarman, Pak. Ya, Tatang Sutarman. yang jadi host nih, Kak. Iya, Pak. Saya Tatang Sutarman, host yang paling tersohor di muka bumi. Yang ini yang tulisnya Handi nih, Kak? Iya, Bang. Oh ya. Bagaimana pertanyaan? Coba. Pertanyaannya, Saya sudah menguasai berbagai macam ilmu, tapi cuma sedikit ya buat pertanyaan. iya, kita sederhanakan saja. Apakah Yesus di surga itu punya fisik atau tidak, Bang? Yesus di surga, Yesus itu kan di bumi manusia kan, Bang? Iya, laki-laki, Bang. Betul, pernah disunat. Pernah disunat. Laki-laki. Pernah disunat. Ya, oke. Tapi kalau sudah di surga, dia kalau tanya fisik dia tidak lagi karena sudah diubahkan. Sudah berubah, maksudnya. Fisik aslinya kemana, Bang? Fisik asli enggak diubahkan. Iya, aslinya kemana? Aslinya kemana, Bang? Begini, Pak, kira-kira Pak, saya perlu bawa Pak supaya mengerti. Kalau silakan Pak. Kalau diubahkan, artinya fisik asli sudah kelihatan. Misalnya begini. Yesus ubah air jadi anggur. Orang tidak tahu, tetapi orang sudah tahu itu anggur. Maksud begini. Jadi perlu dipahami bahwa kalau barang sesuatu kalau sudah diubahkan, tidak kelihatan lagi yang aslinya. Gitu. Saya nggak nanya kelihatan atau tidak. Pertanyaannya, fisik asli anak Bunda Maria itu kemana? Kan kuburannya kosong, Bang. Ini Bunda Maria cari anaknya loh. Kemana anaknya sekarang? Iya, maksud benar, Bang. Benar, Bang. Pertanyaan itu benar. Maksud saya, kalau sudah diubahkan, itu wujudnya sudah tidak bisa kembali lagi, tidak akan
Berarti anak Bunda Maria sudah hilang. Iya hilang. Buset. Dia wujudnya tidak. Kira-kira begini, Bapak. Jangan dulu ya, ntar Bunda Maria marah lo, lu hilangkan anak orang ya. Begini Bang, Ya, gimana, paham Bang? tidak? Begini, kalau misalnya babi diubah jadi anjing, Ya, yang kelihatan janganlah. babi. Janganlah mengubah binatang, Bang. Kita ngomongin Yesus, jangan samakan Yesus dengan binatang, Bang. Oke lah, kalau begitu mau samakan apa pokoknya? Nggak usah sama-samain, langsung aja. Jadi tetap jadi batu atau bagaimana? Coba. Nggak usah dirubah itu. Gini aja, Bang. Tidak, saya mau bawa abang bisa pahami. Apa itu, Kalau begini kan, Yesus itu setelah naik ke surga, tubuhnya itu berubah jadi tubuh kemuliaan. Oke, baik, saya ikuti. Apa? Ya, oke, saya ikuti. Apa arti tubuh kemuliaan? Apa arti tubuh kemuliaan? Di sini yang saya mau jelaskan tentang perubahan tubuh kemuliaan. Nggak usah, Bang, langsung aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Jelaskan, Bang, apa itu tubuh kemuliaan? Saya mau jelaskan begini, kalau tubuh kemuliaan itu kan kita katakan yang kemuliaan itu cuma Allah, jadi tubuhnya itu tubuh Allah. Kira-kira Pak Mas mengerti tidak? Oke. Tubuhnya apakah apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Jelas tidak. Karena begini, Bang, saya jelaskan supaya abang paham. Kan begini. Sesuatu kalau diubahkan ke barang lain, jelas wujud aslinya tidak akan ada. Betul tidak, Bang? Oke. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu bukan lagi nggak ada jenis kelaminnya, artinya anak Bunda Maria sudah hilang ya? Itu tidak penting. Kok nggak penting? Ini penting, Bang. Anak orang loh. Anak orang lo hilangkan, kok nggak penting? Maria nyari-nyari itu anaknya hilang loh. Ini anak orang lo hilangkan nggak penting, gimana sih, Bang? Begini, Bang. Maria tidak pernah tanya bahwa anaknya di tubuh, kemudian dia tidak cari tubuh. Lu jangan, Bang, tolong Pak Anton, sadar dikit, Bang. Jangan hilangkan anak orang, ntar ibunya marah lo. Begini, gimana Pak? Menurut abang ibunya marah. Menurut abang, tapi tidak seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu kalau diubahkan kepada jadi tubuh kemuliaan itu seperti yang saya kasih tahu tadi. Misalnya dia dengan mujizatnya. Batu diubah jadi kayu, ya jelas batunya tidak ada, sifat batunya tidak ada, jadi kayu. Kira-kira apa? Oke. Jadi sekarang kita putuskan bahwa iya, Bang, udah paham, Bang. Iya, paham, Pak. Artinya, ya gantian kalau saya udah paham, saya ngomong lagi. Artinya Pak Anton begini, Pak Anton ini sudah menghilangkan anak orang. Yesus sekarang udah hilang ya tubuhnya ya. Berarti Pak tidak mengerti pertanyaan saya kan? Jelasin saya kan? Iya. Tubuh asli Yesus, dengerin. Tubuh asli Yesus yang laki-laki ini yang pernah disunat, Anda sudah mengganti menjadi tubuh kemuliaan. Artinya, tubuh asli Yesus yang pernah dipakai di bumi udah hilang. Iya. Udah nggak ada. Artinya lagi anak orang kamu hilangkan, anak Bunda Maria. Oke? Begini Bang, berarti abang tidak paham yang saya jelaskan tadi. Saya paham tadi, Anda sudah oke kok. Begini, kan itu abang tidak paham kan buktinya kan. Jadi saya bilang kalau sudah diubahkan itu, sudah diubahkan, artinya wujud asli sudah tidak ada. Iya, nah, sekarang kalau wujud aslinya sudah nggak ada, artinya anak Bunda Maria sudah hilang. Oke, betul. Itu diubahkan. Hilang udah anak orang, gimana sih? Loh, jangan kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Anton itu diubahkan. Jadi bukan. Ya kalau udah diubah udah hilang, nggak ada lagi aslinya. Kesimpulan pribadinya Pak Andi gitu loh. Ya sekarang kalau kesimpulan saya salah, tubuh asli Yesus mana? Bang, halo. Saya dulu, dengar saya dulu. Ya. Saya minta dengar saya. Anak orang dihilang-hilangin gimana ini? Saya minta dengar saya dulu, Bang. Iya, silakan Bang. Nah, ini sekarang macam begini ya, saya contoh sederhana saja ya. Iya. Abang, saya ubahkan jadi ini. Sekarang abang jadi manusia, saya ubahkan jadi malaikat. Iya. Apa keluarga protes? Ya protes lah. Masa saya diubah?
Ya protes Hah? keluarga saya. Karena abang jadi malaikat, posisi Ya, lebih oke. tinggi. Ya Nggak mau, diprotes. Ben. Nggak mau saya. Pak Anton, saya jelaskan sedikit untuk Pak Handi. Jadi Iya. kan tadi Pak Handi terus bertahan dengan prinsipnya Pak Hadi mengenai apa Maria akan cari anaknya dan lain sebagainya. Iya, Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang menjelaskan Maria mencari begitu. Karena Maria pun tahu ketika malaikat datang kepada dia tahu bahwa aku adalah hamba. Jadi dia tahu bahwa dia menjadi alatnya untuk bagaimana juru selamat itu hadir ke dalam dunia gitu. Jadi dia tidak mungkin akan cari karena dia mengerti, dia paham dia adalah hamba gitu tapi loh. intinya adalah Bang, intinya adalah tubuh asli Yesus itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat di muka bumi hilang udah ya, nggak ada lagi ya. Sudah diubahkan ya. Iya, kalau sudah diubah sudah nggak ada aslinya Bang. Ya, ya, ya. Oke. Betul. Oke, baik. Terus kemudian yang orang foto-foto itu, kenapa orang masih bisa memfoto-fotonya, melukisnya, kalau sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan? Itu pip-tip apa asli Bang? Sabar, satu-satu dulu. Selesaikan dulu yang abang tanya itu Iya, tentang ini. selesaikan secara baik Bang, secara adat. Yang ini Maria protes atau tidak? Sama bawa abang kayak ini. Kalau abang ini, saya ubahkan abang jadi malaikat, apa keluarga abang, anak abang protes atau tidak? Iya, lapor polisi Bang. Hah? Lapor siapa? Lapor polisi lah, saya berubah. Orang tua saya Pak. Iya. Tuhan, Iya. Bang. Kalau Iya. saya ini adalah Tuhan, sisi lebih tinggi dari semua. Sekarang Anda melapor siapa tuh, Pak? Ya saya melapor Tuhan Bang. Hah? Saya melapor Nah, Tuhan. ini bawa Anda kan begini, abang. Kamu bawa abang kan begini, seperti ini. Ya. Lagian Anda merubah-rubah sih, suka rubah-rubah anak orang. Itu kembali lagi, berarti abangnya paham pertanyaan penjelasan saya itu. Oke, gini deh Bang ya. Oke lah, saya ikuti untuk sementara. Anda sekarang Yesus itu sudah tidak berjenis kelamin di surga gitu ya. Oke. Tidak punya tubuh lagi. Apa sih maksud tubuh kemuliaan itu Bang? Gini ya Bang. Soalnya di Wahyu 19:16 itu Yesus itu masih Wahyu atau Yohanes melihat Yesus punya paha. Ada tertulis di pahanya Raja segala raja Bang. Terus kedua, di Lukas itu tertulis, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku. Jadi dia masih punya tubuh untuk makan. Ketiga, nanti kamu akan menyaksikan perkawinan anak domba. Nah, abang jelaskan apakah tubuh kemuliaan ini bisa kawin Bang? Atau bisa makan dan punya paha Bang? Silakan Bang. Begini, Bang. Gimana Kalau Bang? tubuh kemuliaan itu yang dilihat oleh manusia penglihatan saat itu, dia melihat paha. Tetapi beda paha dalam bentuk seperti manusia biasa seperti saat ini kan beda dengan paha yang itu yang diperlihatkan. Jadi dia bisa pahanya ukuran lebih besar, bisa kecil. Oh, Itu buset. dalam tubuh tidak bisa dibatasi, Bang. Tapi Itu Wahyu yang mantap. melihat Bang. Mantap. Tapi Wahyu yang melihat ada tulisan di pahanya Bang. Raja segala raja. Makhluk yang melihat, tapi itu bukan berarti melihat secara utuh. Enggak Sekarang Bang. begini, Bang, abang saya Wahyu kasih alakan itu gini bang, dengerin dulu ya. Yohanes di Pulau Patmos itu penglihatan, dia melihat dengan mata telanjang Bang. Tuhan Anda punya paha, ada tulisan. benar. Nah, kalau udah bener ngapain disangka lagi? Bang, halo Bang. Itu Ya. berarti dia tidak melihat tubuh kemuliaan secara utuh, secara penuh, secara keseluruhan. Saya kasih contoh kecil saja. Ya. Saya melihat abang depan, bukan berarti yang di belakang abang saya ngerti, saya tahu. Tidak, di belakang abang tidak ini baju berwarna hitam, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Karena yang dilihat itu hanya sebagian, Pak. Itu. Oke, baik. Kalau yang itu Bang, kalau makan dan minum semeja dengan Yesus itu tubuh kemuliaan ya Bang? Nah sekarang abang saya kasih ke contoh lagi, makan dan minum semeja, ya. Makan dalam tuh yang kita dunia nyata ini, nah beda dengan makan dalam dunia roh ini, begitu beda sekali ini. Itu ada kursi, ada meja Bang. Kalau ada kursi ada meja, itu tidak ada. Cuma Aku tidak ada yang tulisannya ada kok Bang. Bapak nggak tahu datanya.
sekarang begini Bang. Bang, Abang lihat orang putih, ya. Enggak, jangan ke sana-sana, Bang. Saya kasih contoh supaya Abang jangan sampai salah pengertian. Bang, saya bacain datanya ya, Bang ya. Saya bacain datanya dulu biar Abang nih. Di Lukas 2, saya kasih data dulu, Bang, biar Anda muter-muter nih. Di Lukas 22 nomor 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi Yesus nanti sama Anda itu makan dan minum semeja dengan dia. Gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah roh makan dan minum semeja gitu? Gimana?